Oke, selamat malam semua. Malam ini torang balik lagi di obrolan teras, melanjuti torang pe obrolan yang kemarin perihal percabangan dari Hindu, asal usul Hindu dan lain-lain lah. Pokoknya Hindu masuk ke Indonesia itu seperti apa? Denominasi DP nama. Nah, kemarin torang so bahas mulai dari India sampai bagaimana Hindu itu berkembang secara sporadis di India itu sendiri dan mulai melakukan penyebarannya ke tempat-tempat lain beserta dengan percabangannya, denominasinya, beberapa alirannya. Terang kan so bahas kemarin toh. Nah, cuman sekarang torang akan bahas aliran-aliran atau percabangan agama Hindu yang ada di Indonesia dan juga sejarahnya bagaimana Hindu itu masuk ke Indonesia gitu. Cuman kita sendiri bukan yang expert sekali. Nah, maka dari itu orang mendatangkan bintang tamu dari jauh, narasumber via video call. Beliau ini ketua KMHDI Jogja yang pertama, terus juga ketua Pradah juga Jogja. Dari yang torang research, yang torang lakukan, torang bintang tamu sekarang ini cukup dikenal wawasannya dan cukup kredibel untuk bisa menceritakan asal mula atau ya bercerita tentang penyebaran. Masih tetap ditemani dengan Haris. Ya ampun, suhu. Suhu memang. Oi. Gimana mau kita diskusikan? Kan kemarin kita udah aku sama Haris sudah sempat ngebahas perihal kayak denominasi Hindu. Denominasi agak kurang tepat sih sebenarnya. Kayak percabangannya dan lain-lain gitu. Kayak dari munculnya Hindu di India secara sporadis di lembah sungai Sindhu itu, terus abis itu percabangannya dengan Buddha, terus yang Siwaisme, terus Smartisme, Saktisme itu. Nah, yang kita kemarin tuh pengen nyentuh ke Indonesia, cuman kita bener-bener buta gitu. Kayak di Indonesia tuh kayak kan ada nih literatur yang bilang di Kuta yang pertama. Ada juga yang bilang sebenarnya sebelum di Kuta udah di Jawa. Nah, menurut Ki itu gimana masuknya ke Indonesia ada yang pertama? Itu dari mana kira-kira? Sebenarnya tidak ada data yang sahih untuk bisa menjawab itu. Nah, yang pertama kali bisa terjadi kontak ya. Karena mungkin saja itu tidak ada dokumentasi, Pak. Iya, betul. Karena mungkin dia pertama kali kontak, kemudian dia menjalankan praktik sebagai seorang Hindu, tapi dia tidak mendokumentasikannya, sama kayak orang baru kena semacam dia baru dapat dari virus lah misalnya. Ya. Nah, kemudian dia dia kasih barang itu kan ya. Kemudian dia kan biasanya tidak serta-merta langsung testimoni kan, langsung menggunakan barang itu dengan dengan rutin ya. Iya. Pasti dia kadang masih ada kebiasaan lama yang dia gunakan, persis seperti itu orang beragama. Jadi awalnya kan pas tebakanku adalah, hipotesaku adalah dia tidak terdokumentasi yang pertama, yang kedua itu tidak langsung diimani. Jadi begitu datang teknologi daerah sini, teknologi Nusantara. Sebenarnya yang paling baik, metode yang paling baik membicarakan masalah itu bagi aku adalah genetika populasi sekarang. Yang paling baik. Apa tuh genetika populasi? Jadi genetika populasi itu kita bisa melihat susunan genetik masyarakat Indonesia itu datangnya dari mana aja.
Oke. Oke, oke, Nah, oke. kemudian dari sana biasanya kita bisa dapat juga mendeskripsikan, artinya lapisan-lapisan genetik itu dia bisa mendeskripsikan nanti eh, keyakinan yang sudah, artinya budaya yang termasuk kepercayaan ya, yang sudah mereka anut pada saat itu. Jadi semisal ada apa namanya karakteristik genetik Austronesia gitu misalnya. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa oh pada saat Austronesia masuk inilah kita memahami budaya pertanian. Oke. Jadi kita mengenal padi, kita mengenal siklus-siklus pertanian, kita mengenal budaya masyarakat pertanian, kita mengenal perbintangan untuk pertanian, itu biasanya dibawa oleh Austronesia. Makanya di genetik kita itu ada lapisan genetik Austronesia. Kemudian sebelum-sebelumnya ada lagi leluhur kita dari yang paling purba itu adalah out of Africa. Jadi ada lapisan genetik kita yang masih mengandung genetik dari itu unsur Afrikanya itu. Makanya kita melanosoid, jadi suku-suku yang di daerah timur itu kebanyakan genetiknya mirip dengan migrasi pertama kali masyarakat dari Afrika itu. Oh, melanosoid. Oh iya. Melanesia ya, kalau orang-orang sekarang bilang Melanesia. Iya, jadi kemungkinannya adalah kebudayaan Melanesia, artinya kebudayaan Afrika dalam tanda kutip ya. Kemungkinan masuk pada zaman melanosoid itu masuk ke Indonesia, kemudian berdiam di Indonesia Timur seperti itu. Kan pada saat itu kita belum bernama Indonesia. Iya, betul. Kemudian termasuk nanti migrasi yang keempat itu baru nanti dari arus perdagangan dari India, dari Arab, dari Persia, itu baru nanti ada yang menambahkan lagi ciri khas genetik kita. Itu adalah cara bagi aku, cara yang paling bisa mendekati bagaimana kebudayaan itu bisa terbentuk, karena kita itu adalah kolam genetik masyarakat kita itu. Jadi ada susunan berbagai macam genetik di tubuh kita itu, karena termasuk Jawa dan Bali itu dia kan batu loncatan sebelum dia masuk ke timur atau lompat ke menjadi aborigin ke Australia. Oke. Berarti kalau misalnya tuh kita tarik dari situ, kalau secara dokumentasi resmi kayaknya susah kita buktikan. Sulit itu. Jadi ada pun bukti-bukti, sekali lagi ini pendekatan ilmu pengetahuan yang digunakan. Iya. Mulai menarasikan ya, kapan sih kontak kita pertama kali dengan Hindu, kapan kontak kita pertama kali dengan India, seperti itu. Kita hanya bisa menarasikan lewat peninggalan-peninggalan. Iya, betul. Salah satunya adalah peninggalan Yupa di Kalimantan itu. Itu memang bukti bahwa peradaban Hindu sudah masuk di sana. Aku tidak berani membahas secara langsung terkait Yupa itu, karena aku belum pernah melihat dan membaca dengan baik apa sih isi Yupa itu. Kemudian mereka bilang ada Mula Warman dan sebagainya. Ya silakan saja. Dan Warman itu, dinasti Warman itu kan sampai ke Angkor Wat, dinasti Warman itu. Oke. Itu kan sangat kompleks sana, karena kau bisa baca peradaban Hindu di Asia Tenggara, kalau nggak salah bukunya saya lupa Skurt siapa gitu, lupa. Nah itu mengapa candi-candi Angkor Wat itu mirip dengan candi di Prambanan, karena arsiteknya memang dari kita. Oke. Jaya Warman itu, periode Jaya Warman itu. Berarti aku tidak bisa membahas secara banyak terkait itu. Yang aku tahu, yang pernah aku dalami ya, karena aku banyak kontak dengan khususnya masyarakat Dieng, daerah Jawa bagian utara juga itu. Kita di Jawa dan di Bali itu fenomenanya hampir sama. Jadi setelah Austronesia masuk, budaya Austronesia masuk, itu bahasa kuna mulai dikenal.
kuno, Melayu bahasa kuno. Bali Iya, iya. kuno itu udah mulai dikenal pada saat itu. Makanya ada prasasti di daerah Jawa bagian utara itu namanya prasasti Suryomerto. Jadi prasasti Suryomerto ini bahasanya Bali kuna, bahasanya Jawa kuna, tapi ditulis dengan huruf Sanskerta. Oke. Kemudian di Bali Utara juga daerah apa ya, penelitian Purwadike itu sempat ada, dia menemukan semacam serpihan dari Guci Ali Kamdu namanya. Itu adalah serpihan dari artefak ya, aku anggap itu artefak dari kontak kita dengan India. Itu sudah terjadi di awal Masehi. Oke, awal Masehi. Berarti ya. Jadi kontak kita udah terjadi awal Masehi, Pak. Dan Dengan India. dan itu yang terdokumentasi. Yang mungkin non form. Iya, yang ada peninggalannya yang bisa kita jangkau sampai sekarang berarti kan? Iya. Di luar itu mungkin sebelumnya udah sempat juga tapi enggak. Iya. Mungkin sudah terjadi. Jadi Berarti sangat mungkin kontak kita dengan agama Hindu pertama bukan dari India, itu ada kemungkinan juga. Mungkin entah dari Kamboja, dari atas dari Filipina. mungkin. Iya kan? Karena dinilai dari geografisnya kan itu yang lumayan dekat dengan, kalau memang Kalimantan yang pertama ya kan? Jadi mungkin dari Semenanjung Melayu dia naik kapal kan rutenya paling dekat ke Kalimantan. Kalau darat. Iya, kalau darat sih. Ya kan dulu itu Malaysia itu kan masih nyambung ke Sumatera juga. Iya. Ya, itu kan ada memang periode pencairan ekstra itu ya, yang akhirnya memisahkan beberapa pulau termasuk negara kita menjadi daerah pulau. Tapi kan arus perdagangan pada saat itu juga lagi kenceng-kencengnya. Jadi orang lebih aktif berlayar seperti itu daripada harus menempuh Jalur darat. Jadi iya. Mereka riskan sekali kontak dengan kerajaan lokal. Benar. Jadi bulan-bulanan ya. Daerah itu. Jadi mereka lebih memilih untuk jalur laut. Walaupun ada perompak juga, cuman kemungkinan bisa menembusnya tuh lebih besar dari Merdekaku ya. Nah, itulah makanya terjadi kontak-kontak pertama di daerah Jawa, kemudian di Bali Utara itu perjalanannya di Jawa bagian utara, Bali bagian utara, di sana dermaga-dermaga yang mereka berkontak dengan pedagang-pedagang India pertama kali menurutku. Berarti, nah sekarang kemarin kan aku sama Haris itu kita sempat riset kan, kita tentang Hindu yang pertama, awal-awal Hindu itu. Kita dapat riset bahwa awal-awal Hindu itu kan nggak kayak Hindu yang seperti sekarang. Dulu mungkin Betul. lebih dikategorikan sama akademis sama kelompok-kelompok akademia itu bahwa Hindu itu Vedic religion sebelum jadi Hindu yang kayak sekarang. Jadi kayak masih sporadis gitu ajarannya dari sini gitu. Tapi di sekitaran India itu. Nah, yang aku masih bingung tuh kayak yang masuk ke Indonesia ini kira-kira itu yang entah ini gabungan dari semua ini atau ada satu masih sporadis mungkin yang masuk ke Indonesia atau satu kayak bilangnya kayak denominasi yang besar gitu yang masuk ke Indonesia. Apa yang masuk ke Indonesia satu aliran atau banyak aliran yang berbeda-beda masuk di dalam waktu? Banyak aliran. Banyak aliran. Jadi tidak ada yang sebenarnya kan istilah Hindu juga pertama kali juga baru dikenalkan oleh Mahatma Gandhi. Iya. Aku sempat baca kemarin. Sebelum itu ya kebudayaan yang ada di lembah Sindu itulah dia gitu loh. Jadi benar. yang masuk ke kita itu sangat-sangat heterogen. Jadi ada yang Siwalistik, ada yang Ganapati, ada yang Pasupatra, ada yang macam-macam. Ada yang sakti, ada yang tantra, dan dan banyak lagi. Nah, cuman memang yang paling berkembang subur karena daerah-daerah kita adalah pada saat itu pertanian, mayoritas pertanian, karena kan Australia itu sekali lagi dia kuat sama pertanian ya. Makanya yang terpelihara dengan baik pada zaman itu adalah tradisi-tradisi yang tantrik. Tantrik itu adalah biasanya dia lebih ke saktisme, memuja kesuburan. Dewi Laksmi, Dewi Sri. Ya, artinya
Laksmi pun dia sebenarnya lebih ke Wedik ya. Oh, Jadi yang saktisme itu dia kesuburan itu yaitu Uma. juga. Jadi yang seperti itu dia gini apa namanya? Oh. Mayoriti pada zaman itu gitu. Berarti Jadi, bisa aku bilang yang masuk ke sini banyak, tapi yang subur itu cuma satu dua aliran besar gitu. ya, yang bisa subur itu yang artinya yang bisa kita terima dan Iya. nyambung dengan Dan kebudayaan kita nyambung pada dengan zaman kebudayaan. itu. Sekali lagi kunci dari penyebaran agama itu adalah budaya itu. Karena kalau dia berbeda dengan paradigma dari masyarakat lokal itu, artinya budaya yang tumbuh di masyarakat lokal, biasanya akan ada penolakan. Oke, benar-benar. Oh. Dan di India pun sekarang di daerah mana aku lupa ada Bali Yatra. Kita mengenal Bali Yatra. Oh iya. Ada perjalanan memang ada berduyun-duyun gitu orang dengan perahu itu menuju daerah Nusantara. Oh, dari ini cerita saat ini. Maksudnya Ya, terjadi. itu Bali Yatra itu. Oh iya. Mereka melepaskan tahu di sungai apa yang aku lupa. Coba kamu cari kan di Bali Yatra. Oh, Bali Yatra. Ya. Oke. Itu ada peristiwa besar yang mereka peringati bahwa kayaknya setelah runtuhnya kerajaan Kalingga dari India Selatan itu, karena tergerus oleh Buddhisme itu, mereka melakukan Bali Yatra itu. Kalau nggak salah loh ya, coba Iya. di cross-check. Nanti. Bali Yatra itu yang mereka peringati dengan melepas perahu itu. Oke. Berarti nah, kalau ngomongin Bali lagi kan yang kita tahu sendiri lah di Hindu ini kan banyak di Indonesia ini banyak percabangan agama Hindu di tiap masing-masing daerah yang beda-beda, ada bedanya dengan daerah lain. Cuman kan Bali ini yang masih paling kental gitu loh ininya. Nah, menurut Ki, kok bisa satu pulau yang kiri kanannya ini udah terkonversi semua, kok Bali ini masih? Aku dengar teori yang bilang kalau orang-orang Bali karena itu ada beberapa pelarian dari Majapahit, mereka sudah resisten dengan konversinya karena mereka tahu dengan konversi bisa meruntuhkan kerajaan dan lain sebagainya. Itu gimana menurut Ki? Sekali lagi kunci dari penyebaran itu adalah budaya. Karena kita adalah komunitas populasi di Bali itu dia adalah culture living ya. Jadi bagaimana dia meneruskan kebudayaan yang hidup seperti itu. Iya. Jadi mereka akan membentuk circle-nya sendiri dan biasanya itu menyebabkan terjadinya resistensi terhadap perubahan-perubahan yang lain dari konsep berpikirnya kebudayaan yang mereka anut pada saat itu. Jadi itu yang menyebabkan adanya orang melakukan penolakan. Kemudian sempat dulu sebelum agama Hindu Bali dikenal itu memang ada upaya untuk konversi ke agama yang diakui pada zaman itu di awal-awal kemerdekaan. Oh iya, aku tahu. Pernah baca. Sempat ada upaya seperti itu, cuman kan sekali lagi yaitu kita kan sudah kadung terbentuk kebudayaan kita itu sudah turun temurun di tempat kita dan kita pulau yang pada saat itu tidak seramai sekarang ya. Bali itu ya kan belum seramai sekarang, kemudian aktivitas perjalanan juga tidak seramai sekarang, jadi mereka bisa tetap memelihara lokal culture-nya. Jadi Kalau mereka berarti sebelum Hindu ini masuk ke Bali udah ada dong, maksudnya kayak kepercayaan lokal culture-nya kan berarti udah ada duluan sebelum Hindu ini masuk ke Bali ratusan tahun. Udah ada. Itu lebih cocok berarti ya dengan maksudnya itu yang bisa diterima sama. Jadi karena ada kebudayaan Indonesia yang lebih banyak petani, itu sangat nyambung dengan saktisme ini, artinya tantra ini. Jadi dia memuja kesuburan, dia kemudian menghayati produk-produk pertanian kan. Kemudian dia menganggap
bertani itu adalah sebuah ritus kehidupan. Jadi ada orang kalau di Bali itu ada dari pembibitan, kemudian dari suwine, kemudian melimpati, kemudian dan sebagainya, itu kan produk-produk kehidupan. Jadi sangat erat kita membangun narasi agama itu sama dengan kehidupan. Itu yang membuat dia semakin semakin kuat itu fondasi keagamaannya. Jadi pun menurutku dia tidak serta-merta dia menjadi dalam sekali periode dia menjadi utuh Hindu itu enggak. Iya. Jadi ada penyempurnaan lagi sampai dia terbentuk seperti sekarang. Itu bukan perjalanan yang sebentar, jadi itu adalah proses yang panjang. Oke. Kalau Kes setuju nggak kalau dibilang agama Hindu itu agama informal, dalam artian beda dengan agama Abrahamik yang kayak kitabnya dari sana itu sampai sini itu kurang lebih isinya sama, tapi kalau Hindu dalam perjalanannya kitabnya sama, tapi ada kitab-kitab penunjang lain yang nantinya di masyarakat jadi di masyarakat daerah satu tempat itu diinterpretasikan berbeda dengan tempat lain, dan itu jadi sesuatu yang lumrah di tiap daerah gitu loh. Kayak misalnya di Bali kitab Hindu itu disesuaikan dan lain sebagainya, diterapkan dalam masyarakat sebagai misalnya ada hari raya Nyepi dan lain sebagainya. Di daerah lain Nyepi itu hampir tidak dirayakan, misalnya begitu dong. Kalau kayak di kitab Abrahami kan hampir semua hari rayanya itu serempak gitu loh. Sama. Iya. Ya itu sekali lagi itu udah culture living ya. Artinya sebuah kita bukan sebagai peserta kebudayaan yang pasif gitu loh. Iya. Kita adalah pemeran aktif di dalamnya gitu loh. Ini memang perbedaan. Perbedaan kita, artinya kita adalah pemeran aktif dari apa yang kita anjur. Kita bukan resipien yang hanya menerima, kita mengunyah lagi itu. Oke. Dan itu wajar aja terjadi, setiap generasi berhak menginterpretasi kembali. Iya. Terkait itu. Nah, jadi upaya konfirmasi sebenarnya harus terjadi setiap era. Ngerti nggak? Jadi sama kayak kita memberikan informasi yang berantai ya. Sangat mungkin kita ketemu ular di Jimbaran, di Manado itu sudah menjadi naga. Oke, iya. Obrolan itu. Ya, jadi di Manado aku ketemu monyet dengan informasi berantai, apalagi tidak secanggih sekarang ya. Artinya kan dari mulut ke mulut tuh. Iya. Bisa jadi di Bali itu aku udah bertemu King Kong, bertemu gorila. Iya, oke. Karena ada bumbu, ada kecapnya di sana. Belum lagi kita pakai pikiran kan. Pikirannya kan ada keterbatasannya, ada masa waktunya dia mengingat seperti itu. Jadi sangat mungkin ada interpretasi baru, ada penambahan seiring dengan informasi itu bergulir. Makanya perlu ada periode di mana konfirmasi itu terjadi. Jadi ada beberapa periode di mana pelajar-pelajar itu dikirim lagi ke India, kemudian dia balik lagi ke sini gitu. Oke. Itu untuk upaya konfirmasi terhadap kitab-kitab yang sudah kita miliki atau kehidupan beragama yang sudah kita lakukan di Indonesia. Itu kan sangat bagi aku itu adalah cara terbaik untuk melanggengkan sebuah karena kita melembagakan sebuah agama ya. Jadi sama kayak seperti franchise lah, mana mungkin jauh-jauh banget gitu loh produk franchise. Benar. Padahal dia sama-sama satu merek kan. Kalau kayak gitu kan, kalau di daerahku ya, maksudnya di Manado sinilah terutama, antara anak-anak muda dan beberapa orang-orang tua, ada beberapa narasi yang bilang kayak kalau ada orang dengan cara gaya bersembahyang yang berbeda sedikit atau mantranya beda dikit,
itu udah dicap wah ke Indiaan. Nah, menurutnya itu gimana? Itu sebuah apa ya? Sebuah upaya menjaga Hindu yang sudah terbentuk di Bali, atau sebenarnya dengan orang melakukan konfirmasi ulang dengan ajaran yang ada di India ini merupakan arah positif supaya Hindu itu lebih tegak ke sumbernya. Itu gimana? Kalau pandanganku terkait itu hal yang mudah ya bagi aku ya, karena mudah, bukan masalah mudahnya. Jadi itu adalah hal yang lumrah ya bagi aku. Artinya ketika dia tidak biasa seperti apa yang kita lihat, ya itu menurut mereka aneh. Tapi sekali lagi kita kan berbicara bukan masalah lokalan, artinya ini adalah sesuatu yang besar gitu loh, bukan hanya satu titik poin itu aja. Jadi ada sesuatu yang besar yang perlu kita maknai ulang, kemudian kita pahami dengan baik, kemudian kita lakukan seperti itu. Jadi biasanya orang yang sudah memahami dari akar sampai ujung daunnya sampai ke buahnya itu, nanti dia akan lain caranya dia memandang bahwa saya paham dengan filsafat India, itu bisa. Cuma dia tidak serta-merta membawa keindiaannya di di Bali gitu. Jadi tidak perlu menggunakan pakaian seperti India untuk sembahyang ke pura gitu. Atau tidak perlu kita pakai mix ketika kita ingin berdoa dengan bahasa Sanskerta gitu. Lalu kan sesuatu yang tidak perlu. Jadi kita tetap aja Iya, ngerti aku. Jadi maksudnya ritualnya dan kebiasaannya tetap sama, tapi filosofisnya yang dikonfirmasi ulang gitu. Iya. Jadi upaya konfirmasi ulang itu bukan masalah syariat saja. Iya, ngerti. Bukan masalah kulit saja. Jadi bagaimana kita konfirmasi itu adalah inti dari sebuah ajaran itu apa sih? Ya termasuk nanti aksaranya, kemudian termasuk nanti bahasanya, itu kita konfirmasi juga, karena Sanskrit archipelago itu orang bilang, Sanskrit kepulauan itu kan sangat berbeda dengan Sanskrit yang ada di India, Sanskritnya Wedi dulu. Jadi ini menurutku karena keterbatasan upaya mencatat pada zaman dulu itu. Iya. Jadi ketika terjadi sekarang adanya sekolah Sanskerta, ada sekarang pendidikan Sanskerta seperti itu, ya itu sah-sah saja, itu bukan indianisasi, tapi itu adalah upaya konfirmasi. Nah setelahnya dia di sini, nanti apakah kita bagaimana kita caranya menerapkan, artinya menyesuaikan ajaran itu dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau semisal kita tidak terbiasa menggunakan Agnihotra gitu, semisal kita pahami aja esensinya Agnihotra itu apa. Esensinya Homayatnya itu apa. Nah, karena di Nusantara sudah terjadi apa yang kita sebut dengan Homadhyamika gitu semisal. Homadhyamika itu bagaimana dia melakukan pemujaan di dalam dirinya. Dan ini adalah tahapan paling ultimate dari seorang manusia Hindu. Bagaimana dia bisa melakukan pemujaan itu tidak lagi di luar, tapi di dalam. Ini Homadhyamika. Para sanyasin yang sudah lepas di India itu, mereka melakukan homa dengan cara itu. Dan di Bali kita ada naskah itu. Jadi di Bali Lombok itu ada naskah seperti itu, dan para pendeta kita sudah terbiasa melakukan itu. Berarti kan kita sudah memang ada yang dipangkas pada saat itu. Dan dengan artian karena kita sudah mulai masuk ke negara tropis, kemudian matahari kita cukup, kemudian kita hanya membuat api untuk memasak, benar. Bukan lagi untuk menghangatkan diri, bukan lagi untuk pemujaan. Makanya dia nanti pemujaannya ya diganti dengan pegenian, diganti dengan dupa seperti itu. Jadi kan ini ada upaya transformasi nilai. Nah yang perlu kita konfirmasi itu adalah nilai-nilai itu. Bukan masalah kulitnya tuh kayak gimana berarti. Bukan masalah kulitnya. Berarti konfirmasi nilainya yang seharusnya terjadi di semua agama sebenarnya. Jadi agar tidak sampai dia menjadi sesuatu yang sangat berbeda seperti itu. Berarti itu juga setelah kita biasanya tahu akar sampai pangkal sampai ujungnya itu, kita akan lebih bijaksana menghadapi perbedaan. Karena kita tahu
sumber yang valid. Oke. Iya. Jadi ketika kita tahu sumber yang valid, kita akan merunut, oh ternyata terjadi pembelokan di sini, ternyata terjadi pembelokan di periode ini, ternyata terjadi pemaknaan lagi, reinterpretasi lagi di periode ini. Ya dengan secara seperti itu kita memahami dengan baik kenapa kita bisa seperti ini sekarang dengan pemaknaan kembali itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta, kadang orang yang sudah hanya belajar di pangkal itu kadang menyebut dalam artian kafir, dalam artian murtad, berbeda kan tidak sama dengan pangkalnya. Begitu juga dengan yang hanya memandang di ujung ya, itu akan melihat yang di pangkal itu fanatik, kemudian yang anti improvisasi dan sebagainya. Itu kan fenomena karena sudut pandang yang kurang saja. Iya, benar. Ya kan, bukan sesuatu yang fundamental yang harus kita perdebatkan. Itu kan hanya perbedaan sudut pandang. Oke. Akhirnya kita akan lebih bijak lagi ketika kita membuka cakrawala kita lebih banyak dengan cara yaitu upaya konfirmasi. Nah, bicara soal perbedaan budaya lagi, aku punya temen nih yang dari Dayak. Kebetulan dia Hindu. Dia ngeklaim dirinya Hindu Dayak gitulah, maksudnya Hindu Kaharingan. Nah, kebetulan dia aku tahu rumahnya di mana, sempat beberapa kali ketemu. Nah, di tempat dia kan nggak ada tempat persembahyangan kayak di Bali, maksudnya dalam artian kayak sanggah, penyengker, Padmasari gitu-gitu. Nah, dia karena aku nggak tahu apakah ini memang keinginannya dia atau gimana, cuman dia sempat cerita bahwa dia itu nggak enak gitu loh, dia nggak enak sama tetangga lain karena tetangga punya Padmasari, dia nggak punya, dia buatlah Padmasari, dia bangunlah Padmasari kan di rumahnya, cuman dia beribadahnya tetap dengan cara Kaharingan yang nggak di Padmasari begitu loh. Itu gimana menurut kamu menanggapi itu? Kayak aku ngerasanya kayak itu kayak pemaksaan. Enggak. Identitas, iya. Identitas itu hanya identitas. Jadi apakah kita wajib mempunyai kartu tanda anggota kita Hindu kan? Tidak juga kan? Itu kan hanya tanda pengenal. Apakah kita beragama untuk dikenal kan tidak? Iya betul. Itu kan hanya sesuatu yang termasuk yang Hindu di tempat lain juga seperti itu ya, artinya ketika dia tidak pernah ke Bali, tidak pernah sakit di Indonesia, aku bilang dia merasa Hindunya kurang kan. Ketika dia tidak berupacara seperti di Bali itu dia merasa Hindunya enggak full, yang nggak lahir batin Hindu. Termasuk contoh deh kebudayaan kebiasaan masyarakat di sekitar Seto itu untuk memakai udeng, memakai oleng gitu tuh. Iya. Itu kan ya itu hanya kurang pede aja menunjukkan identitinya dia bahwa sebagai orang Jawa dia harus pakai belangkon atau misal. Ya sudah, itu kan bukan agama. Iya, itu bagian dari identitas kebudayaannya dia kan. Bukan piranti kita untuk berhubungan dengan Tuhan kita. Berarti dengan begitu Kes setuju nggak dengan pendapat dengan tren yang terjadi sekarang bahwa orang-orang yang beragama Hindu terutama yang maksudnya yang tinggal di kota dengan keterbatasan lahan dan lain sebagainya kayak beragamanya itu lebih lebih casual, lebih nggak terlalu aku bilangnya kan nyari kata-kata yang pas ini, kayak nggak terlalu ngejreng mungkin. Ya, simplifikasi lah, maksudnya kayak nggak tiap kalau di kampung kan tiap sekian purnama bikin odalan di sanggah dan lain sebagainya gitu. Kayak ketika tinggal di kota lebih disederhanakan, mungkin cuma maturan purnama tilem itu pun cuma canang sari dan lain sebagainya. Kayak setuju nggak dengan tren yang terjadi ini? Ya, kembali lagi setiap perubahan itu biasanya dia akan menuju ke titik keseimbangan yang baru, Pak. Jadi kita tidak bisa menolak perubahan itu. Jadi
ketika masyarakat kita tidak agraris lagi, dia tidak bisa punya waktu luang yang banyak Iya, untuk betul. beramai-ramai, untuk berupacara, untuk selalu mencari hari baik, untuk melakukan sesuatu gitu. Oke. Jadi ini kan harus kembali lagi ke mana namanya, ke zaman kita lagi, bahwa kita ya memang tidak serta-merta melupakan kebudayaan kita, cuman kan kita memerlukan titik keseimbangan lagi, bahwa di mana kita sudah terlahir di era profesionalisme, di mana kita dituntut oleh jam kerja, kita dituntut oleh kita berkehidupan bukan hanya untuk kegiatan sosial dan religi ya. Kita butuh yaitu masyarakat profesionalisme, kita bekerja, kita berpendidikan, kita beraktualisasi, kadang ada yang nyalek, ada yang menjadi eksekutif, ada yang menjadi wira swasta, seperti itu kan butuh waktu yang lebih banyak ya. Lebih banyak gitu, lebih ketat, waktu yang lebih tidak fleksibel. Lebih banyak waktu untuk ke arah yang profesional seperti itu. Nah, ini kan harus menemukan titik keseimbangannya lagi. Sampai mana kita bisa berjalan dengan profesionalisme di dunia kerja dan tidak lepas dari akar kita sebagai seorang Hindu. Nah, ini adalah dialog dalam diri kita aja. Jadi itu tidak perlu kita kita pamer-pamerkan juga bahwa saya sudah seperti ini, karena tidak perlu. Lakukan aja bahwa kalau kita hanya bisa punya waktu 2 jam dalam sehari untuk agama, dalam artian sembahyang, meditasi, baca Bhagavad Gita gitu misalnya, sudah lakukan saja itu. Kalau semisal kita bisa punya waktu lebih, ya luangkan. Kalau semisal tidak, ya bagaimana? Itu kan harus ada titik keseimbangannya lagi. Nah, jadi tidak ada sebuah pertentangan antara keyakinan kita, keagamaan kita dengan kemajuan dari teknologi. Karena semakin ke depan masyarakat akan bergerak semakin ke arah yang rasional. Ketika dia tidak rasional, dia akan ditinggalkan. Aku aja mulai ngerasa begitu. Setidaknya sekitar 5 tahun belakangan ini, kayak pemikiranku tuh lebih makin hari makin meninggalkan dalam tanda kutip kemistisan yang tidak bisa aku kontrol gitu. Ya. Aku belakangan itu pola pikirnya lebih senang ketika aku melakukan sesuatu nih. Ya udah, setelah itu aku nggak berharap. Dalam artian aku nggak kayak, ya Tuhan, aku udah selesai bikin ini, tolong, misalnya aku udah selesai ikut ujian ini, tolong diluluskan, tolong dikasih nilai yang bagus. Aku udah, ketika aku melakukan hal kayak gitu malah makin membuat beban di kepalaku gitu loh, kayak aku makin nggak lepas. Tapi ketika aku kayak, ya udah, aku berusaha kerja, ikut ujiannya selesai, aku udah nggak berharap lagi gitu. Ketika itu yang aku lakukan jadi aku lebih nggak memikirkan hal-hal yang tidak bisa aku kontrol lagi di ini. Nah, aku rasa orang-orang makin kesana sih ininya, teman-temanku juga ya kebanyakan. Ke depan kita harus rasional, bro. Nah, itulah yang hitungan paling rasional yang kita bisa lakukan sekarang. Ya. Jadi, kayak kemungkinan kalau suatu ketika kita dianugerahkan otak yang bisa multitasking 5 pekerjaan sekaligus gitu ya, mungkin saja kan suatu ketika kita dibantu oleh chip gitu semisal, atau artificial intelligence yang bisa membantu kita mengendalikan 5 pekerjaan sekaligus ya dalam satu waktu. Tapi kan sekarang kemampuan kita ya baru sampai sebegini ya, artinya tidak banyak hal yang bisa kita yang bisa kita kontrol dalam suatu waktu. Dan itu ya fitrah kita sebagai manusia, ya itu cukupnya aja. Jadi tidak usah terlalu ke arah-arah yang kurang rasional. Kurang rasional itu bukan artinya magic mystic ya. Yang kurang rasional itu ketika kita punya waktu 24 jam, cuman kita megang
5 sampai 7 pekerjaan gitu misalnya dalam Iya, iya. itu kurang rasional, Kurang. kurang apa namanya, kurang baik lah, kurang sehat lah untuk itu. Jadi masyarakat ke depan itu emang bergerak ke arah yang paling rasional. Dia akan menemukan titik keseimbangan lagi, Pak. Berarti Kita kan juga seperti itu Loka Samgraha itu, bahwa bagaimana kesejahteraan bersama itu bisa terwujud ya, orang yang itu yang cita-cita bersama, itu yang paling rasional. Oke. Berarti dari semua ini pergeseran dalam artian kebudayaan dari Hindu awalnya masuk Indonesia lalu berevolusi dan menyebar di Indonesia dengan lokal culture-nya masing-masing sampai modernisasi dengan menyesuaikan semuanya dengan kebutuhan manusia sekarang, itu semua proses yang sudah sewajarnya akan terjadi berarti ya. Dan ke depan pun pasti akan berevolusi lagi. Ini kita. Itu adalah suatu perubahan, itu adalah suatu keharusan kan bagi semuanya, Pak. Makanya Buddha itu bilang semua yang mewujud itu akan berubah, akan hancur. Apapun itu, termasuk lembaga keagamaan. I see. Iya, iya. Jadi itu tidak ada yang pernah abadi di dunia. Aku ini udah keluar dari topik sih, tapi kayak aku penasaran aja, menurut ke lembaga keagamaan di Indonesia itu maksudnya secara beragama kita perlu nggak sih sebenarnya lembaga keagamaan ini? Ini gini ya, artinya banyak jawaban ya. Kalau aku sih, karena kita masih mengamini Pancasila sebagai ideologi kita, ya ada ketuhanan yang Maha Esa di sana. Yaitu adalah salah satu amanat dari ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Departemen Agama, kemudian agama juga diatur dalam bernegara. Oke, aku ngerti. Soalnya kalau adalah sesuatu yang harusan dalam bernegara sih. Soalnya aku kan lumayan berkaca ke Amerika. Aku lihatnya di Amerika, di sana memang secara agama kan sekuler, negaranya kan sekuler, tidak ini. Cuman secara kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi. Aku merasa kayaknya itu cocok sih. Mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan hanya Hindu saja, tapi semuanya. Agama-agama yang lain juga, artinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan seperti itu. Nah, itu cita-cita kita berbangsa, bukan mensukseskan yang Hindu saja, yang Buddha saja, yang Islam saja. Itu bagian dari turut campur negara lah untuk menjaga ketertiban umum. Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir deh. Ini udah jam 10:30 di sini. Udah nyita waktu cukup banyak. Nah, pertanyaan terakhir deh sebelumnya. Mungkin berikutnya kita akan, kalau ada waktunya cocok, kita ngobrol lagi lah. Aku pengen pandangan Ki secara singkat tentang Hindu ateisme, karena ini dalam 1-2 bulan ini feednya tentang Hindu ateisme ini lumayan banyak nih di sosial mediaku. Jadi aku kayak makin penasaran, makin dalam aku riset, makin simpang siur nih. Kayak ada yang bilang Hindu ateisme itu merupakan ateisme yang dalam tanda kutip banci, karena masih takut untuk menyatakan diri sesungguhnya. Atau mungkin ada lagi yang bilang Hindu ateisme itu merupakan sebuah aliran kebijaksanaan dari agama Hindu yang memungkinkan penggunanya penganut ini Hindu ateisme sendiri bisa tetap beragama tapi tanpa perlu embel-embel kemistikan. Menurutnya gimana itu? Pandangan kita tentang secara umum lah tentang Hindu ateisme. Masalah ateisme kita kembali ke definisinya dulu ya. Artinya ateisme yang seperti apa yang dalam pikiran. Tapi hematku sih itu sekali lagi Hindu itu adalah bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang baru kemarin sore. Jadi sudah sekian ribu tahun itu di orang para pemikir itu lahir ada di lembah itu. Artinya ketika dia sudah karena mungkin di sekitar lembah itu subur ya, jadi mereka tuh masalah perut sudah tidak benar. Tidak kekurangan lagi seperti itu. Jadi mereka akhirnya bisa berpikir. Inilah bentuk-bentuk pemikiran menuju arah masyarakat yang rasionalitas itu. Artinya di mana dia artinya lebih banyak berbicara bagaimana sih
do and done-nya sebagai seorang manusia daripada lebih kepada pemujaan seperti itu yang dia harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu, mengorbankan lebih ke sacrifice-nya pemujaan ke banyak dewa gitu, mendapatkan kebahagiaan. Nah, proses-proses seperti itu kan juga didalami oleh para penganut penganut Aranyaka ya. Aranyaka itu dimana ada fase Hindu lagi yang dia lebih banyak beraktivitas di hutan. Jadi tidak berupacaranya mulai sedikit dan mulai berfilsafat seperti itu. Jadi memang cara terbaik ya menggambarkan Tuhan itu dengan negasi. Jadi kamu baca buku-buku Upanishad itu tentang ketuhanan itu, beliau itu tidak ini gitu. Jadi untuk membentuk suatu masyarakat yang teistik itu, dia menegasikan Tuhan. Menegasikan itu dalam artian beliau tidak berwujud, beliau tidak panas oleh api, beliau tidak kering oleh angin, beliau tidak basah oleh air gitu. Tapi apakah ada? Kan semua tidak. Beliau ada. Itu menurut masyarakat yang teistik seperti itu. Dalam rangka apa? Nah ini kembali ke katanya si Halmak kalau nggak salah, bukan nih bapak mau gini tuh filsafat Jerman siapa ya aku lupa, cuman dia ada teorinya dia mengenai kenapa sih Tuhan itu artinya perlu ada dalam tanda kutip ya. Tuhan, kemudian eskatologi, kehidupan setelah kematian itu perlu ada. Kemudian adanya karma dan sebagainya itu perlu perlu diajarkan seperti itu karena memang untuk menjaga moralitas. Salah satu yang menjaga moral kita sampai sekarang ini baik kan karena kita mengenal Tuhan, karena kita mengenal bahwa setelah kita mati, kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak merugikan yang lain, kita akan menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada kehidupan saat ini. Atau kalau misal kita simpel lah, kalau kita tidak melakukan ini maka Tuhan akan mengutus kita. Itu kan cara terbaik untuk menjaga moralitas kita. Jadi salah satu penjaga kestabilan postulat moral itu yaitu percaya dengan Tuhan, kemudian percaya eskatologi, kehidupan setelah kematian, kemudian percaya karma seperti itu. Itu adalah salah satu strategi. Cuman ketika kita terlalu berlebihan, artinya kita ingin menjadi sosok yang sesuatu yang paling murni lah gitu, artinya puritan lah, paling suci. Ya paling suci dan paling diterima oleh Tuhan seperti itu, karena kita menjadikan sosok Tuhan adalah sesuatu yang seperti manusia ya, artinya dia akan memarahi ketika kita berbuat dosa, dia akan memberikan rezeki ketika kita rajin berdoa seperti itu. Ya kita menjadi sesuatu yang pendek akal, dalam artian ketika kita tidak menyembah Tuhan seperti itu, kita akan menjadi sesuatu yang buruk ketika kita melakukan tidak modalin gitu, misalnya kita akan dipastu oleh Tuhan kita. Padahal ketika kita membaca kembali perjalanan kita sebagai manusia, Tuhan itu hadir ya untuk menjaga postulat moral itu. Artinya ketika dia berlebihan pun ya kan dia menjadi dosa-dosa baru dari efek menjaga moral itu. Artinya kita lah salah satu bulan gitu yang dianggap suci seperti itu, akhirnya kita teriak-teriak untuk menutup karaokean, menutup tempat-tempat hiburan seperti itu dengan alasan itu adalah sesuatu yang suci gitu menurut para agamawan dan kitab suci. Nah ini kan kita tidak sadar bahwa kita keinginan kita untuk menjaga moral, tapi akhirnya malah menjadi tidak bermoral. Oke, benar.
kan Iya, seperti itu. iya, Itu iya. yang ketika kita tidak memahami dengan baik kenapa pemahaman-pemahaman tentang teistik itu perlu ditumbuhkan. Memang di suatu periode perjalanan Hindu itu, periode teistik ini sangat terpelihara di memori masyarakat komunal pada zaman itu, karena pada saat Buddha hadir itu beliau kan tidak terlalu banyak berbicara tentang Tuhan Iya, iya. dan para dewa sekalipun ya. Artinya beliau tahu itu ada, cuman bagian dari kita ini adalah tidak membicarakan itu menurut beliau. Jadi Oke. beliau tidak ingin mencampuri urusan kehidupan ini dengan ada tidaknya Tuhan. Oke. Ya. Jadi itu adalah Lebih bukan urusan beliau. Lebih ditekankan ya lakukan apa tugasmu sebagai manusia gitu ya berarti. Ya, jadi ada sebuah analogi ketika seorang biku masuk ke hutan, tiba-tiba ada panah ya, menancap di kaki. Kalau perspektif Hindu, dia akan berhitung berapa kecepatan panah, siapa yang memanah, kemudian apa bahan dari panah, kemudian panahnya beracun atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau Hindu dia akan berbicara mengulas banyak sudut mengenai panah itu. Tapi kalau Buddhism dia lebih berpikir bahwa bagaimana mengurangi rasa sakit efek terkena panah itu. Jadi tidak lagi berpikir bahwa siapa yang menembak, apa bahan panah, tidak seperti itu. Lebih ke masa pokoknya yang di saat ini gitu, lebih ke. Jadi yang terjadi saat ini adalah kita menderita karena sakit. Ya sudah, kita obati nyerinya, kita obati kegawat daruratannya seperti itu. Setelah itu selesai. Nah itu perkaranya di Buddhism. Jadi bukan masalah Tuhan itu ada atau tidak menurut Buddhism, tapi bagaimana mengobati penderitaan manusia. Oke. Dan bagi aku masalah ada atau tidaknya Tuhan itu yaitu bahwa kita terlalu sibuk berbicara masalah ada atau tidaknya. Artinya bahwa ketika kita tidak meyakini seperti itu, otomatis kafir, otomatis jauh dari kehidupan moral seperti itu. Tidak juga seperti itu. Tapi biasanya orang yang secara arif mengakui bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi, biasanya dia akan lebih bijaksana dalam bertindak, kemudian dia akan lebih berpikir dalam menyampaikan sesuatu itu. Cuman itu aja itu bagi aku, artinya masalah ada atau tidak itu ya saat ini bukan urusanku, tapi bagaimana kita menjaga sikap-sikap kita karena kita memahami beliau adalah sesuatu yang harus hadir gitu. Ya sudah, kita pahami saja seperti itu. Dan masalah labeling ateis, teistik dan sebagainya itu hanya labeling sih, Bang. Benar. Artinya ya itu, kita kebanyakan berkutat masalah istilah. Kita hanya kebanyakan berkutat masalah ada bahan panahnya apa, kecepatannya berapa. Padahal rasa sakitnya masih iya, ada. daripada kita berpikir masalah rasa sakit. Padahal problem itu kan duka ini. Kalau Buddhism kan duka yang menjadi masalah. Oke. Ya. Kayaknya itu aja sih. Aku udah mulai nangkep sih ini. Aku sampai saat ini masih ingat kata-katanya Ki itu yang waktu di Pura Banguntapan. Pandangan orang terhadap Tuhan itu boleh beda-beda, tapi pandangan yang aku sampai saat sekarang masih bisa yang paling bisa aku terima itu kayak Tuhan itu kayak energi, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah-berubah bentuk. Dan aku sampai sekarang masih menganggap itu definisi Tuhan yang paling masuk akal gitu dalam kehidupanku. Jadi kayak aku cara memperpendek cerita bahwa jadi ada tidak ada ya bukan urusan gitu loh. Jadi kayak aku percaya tidak percaya ada energi, toh juga kehidupan tetap berjalan gitu. Iya. Ya itu sesimpel itu. Karena kita hanya berdebat dengan cara pandang yang sempit bahwa ada yang tidak mengakui Tuhan, ada yang mengakui. Sedangkan kita ya bagian dari penderitaan itu ya berdebat masalah bukan penyelesaian penderitaan, tapi benar. Ada tidaknya Tuhan. Itu kan bukan sesuatu yang urgent yang menurut gue. Iya, benar. Agree. Iya kan? Iya. Ada tidaknya beliau itu kan bukan sesuatu yang gawat harus kita selesaikan sekarang.
Benar. Tapi bagaimana kita menghadapi hari esok, bagaimana tetangga kita yang masih Kelaparan. dari penghidupan, kemudian bagaimana masih masyarakat kita banyak yang menganggur seperti itu kan menjadi sesuatu yang layak kita berikan solusi. Ya, benar-benar. Oke deh, kayaknya udah sejam lebih ini. Terima kasih Dokter Iwayan Cahyadi Suryadi Putra MPH sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Oke deh, kita akhiri sesi kali ini. Nah, sehat-sehat selalu, Iya. sukses terus. Kita sampai jumpa berikutnya. Sukses. Oke. Bagus sekali itu buat orang-orang tua di kampung, Pak. Yang terakhir itu. Itu tentang upacara, Dang. Yuk.